Al-Quran mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali Islam. Dah. Itu linafsih apa li ghairi? Linafsih, untuk diri sendiri. Ku jaga diriku jangan sempat mati kecuali Islam. Kau jaga dirimu supaya jangan mati kecuali Islam. Pertahankan itu. Nah, Islam itu zahirnya kelihatan. Kalau iman tidak, karena dia rukun iman dalam semua. Al-Quran surat Taubah ayat 101 mengatakan, la ta'lamuhum, perkara hati kau tak tahu. Jadi kita nggak boleh hakimi hati orang. Kalau ada orang berkata, alah cacing dalam perutmu pun aku tahu jumlahnya, gitu kan? Itu perkataan penipuan itu. Oke, andai katalah orang ini tadi tidak melakukan kebaikan, berarti Islamnya nampak nggak? Tak nampak. Pertanyaannya, apakah dari situ kita hukumi dia, keimanannya pun tak ada? Apakah kita hukumi dia keimanannya tak ada? Bisa nggak kita menjamah hatinya sehingga keyakinannya kepada Allah tak ada? Dah. Disitulah Al-Quran mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah tiada ilah kecuali Allah. Berarti wah ini tadi Islam apa enggak? Islam dia, cuman tidak melakukan kebaikan. Dah, wastaghfir li zanbika, kata Allah, mintakan ampunan li zanbika, untuk dosamu, walil mu'minin, bukan walil muslimin. Walil mu'minin. Makanya orang yang meninggalkan sholat tetap disolatkan jenazahnya. Kenapa? Karena masih kategori mukmin. Gitu. Kecuali dia menyatakan dirinya, aku dah murtad aku bang, aku dah masuk pindah agama aku. Di situ dia mengaku, maka tidak ada lagi doa untuknya. Gitu. Tapi kan ada hadis orang munafik nggak boleh disolatkan. Dalam surat Taubah itu ada ayat 84. Ya. Itu untuk siapa? Masa siapa? Nabi dakwahnya mau orang kafir apa mau orang Islam? Dakwah Nabi mau orang kafir apa mau orang Islam? Kafir. Kalau kita sekarang dakwahnya mas sama Islam. Maka kalau Nabi dakwahnya sama orang kafir, diajak orang kafir masuk Islam, payah kera masuk Islam, berarti pura-pura. Asli apakah? Asli apa munafik? Munafik. Jadi munafik zaman Rasulullah aslinya kafir. Makanya jangan disolati yang munafik. Ini waknya haji, atuknya haji, ayahnya haji, maknya hajah. Anaknya tak semayang. Aslinya apa? Mukmin. Lalu dia pura-pura kembali kepada mukmin. Kalau yang ini tadi aslinya kafir, pura-pura. Aslinya apa? Maka jangan samakan. Begitu baca ayat, ini munafik itu kafir, berarti kau kafir. Laga hadis, kau kafir dari ayat ini. Yang ini nuduh, berarti yang ini kafir dari ayat yang lain. Tak ada satu pun yang muslim, kafir semua jadinya nanti. Gitulah. Jadi jangan sembarangan mengambil dalil, mutabiknya nanti ketika enggak cocok, besar tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau benar jangan takut-takut. Ada ustaz ceramah begini tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Kita kebenaran harus sampaikan. Ayo aku jumpakan sama ustaz dialog. Aku nggak perlu cicing-cicing. Jangan begitu. Kenapa kau takut-takut? Kalau memang betul ya betul. Kalau yang salah ya salah. Kalau khilafiyah bicarakan khilafiyah. Kalau memang mutlak ya mutlak. Kalau kait ya kait. Begitu. Nah, wallahu a'lam. Anak kepada emak maksimalnya ikhlas. Emak kepada anak maksimalnya ridho. Lebih hebat mana?
Lebih hebat dari itu. Makanya ketika anak sakit, apa kata emaknya? Tolonglah Pak, tolonglah, tolonglah. Nggak ada emak berharap anaknya mati. Anak kepada emak maksimalnya ikhlas. Udahlah Ustaz, kami ikhlas sudah, katanya. Ya kan? Itulah bedanya. Nah, artinya kalau begitu derajat emak jauh lebih tinggi. Nah, penyebab anak durhaka itu biasanya emak durhaka. Ketika emak tidak memenuhi kewajibannya kepada anaknya dalam hal pendidikan, akhirnya besar anak dalam keadaan karakter yang jauh dari yang diharapkan. Maka durhakalah anak kepada emak, penyebabnya emak durhaka kepada anak. Anak saya didik jadi jenderal, saya enggak durhaka, tapi tidak saya didik dari sisi agama, di situ juga saya durhaka. Karena kewajiban orang tua membuat nama anak yang baik, mengkhitankan, mengajarkan Quran, bila perempuan menikahkan. Kalau tidak dilakukan, durhaka emak kepada anak, maka akibatnya akan durhaka anak kepada orang tua. Cuman tak disebut itu, bukan berarti tak disebut tak ada. Contohnya orang kentut ngaku nggak? Ada nggak? Nah, disebut nggak? Ya, ada nggak? Kan? Tidak semua yang tak disebut berarti tak ada, gitu ya. Kata Nabi, siapa yang baca Quran pahalanya 10 per huruf. Itu kata Nabi. Kalau bapak baca Quran dalam WC, boleh nggak? Karena itu tempat terlarang. Kalau baca di depan mik mau azan, tempat terlarang apa bukan? Bukan. Lalu apa yang membuat tak boleh? Waktu. Kalau waktu, ya, maka kita tengok dia makan waktu apa enggak. Kalau enggak makan waktu enggak masalah. Apa yang mau dibantah? Qurannya. Kalau Qurannya yang dipermasalahkan berarti setan. Waktunya, atas dasar apa kita melarang dia membacanya? Atas dasar apa kita komplain terhadap waktunya? Sedangkan ada perintah membaca Quran, tapi tidak ada perintah waktu. Orang berkata, ya kenapa waktu itu? Jawab lagi, kalau waktu itu kenapa rupanya? Kita harus jelas. Cuman kadang-kadang ada yang makan waktu. Udah bangun subuh telat. Orang lain udah komat, dia masih megang mic. Halo, halo, diceknya nih. Halo, halo, 1, 2, suara dicoba. Orang udah bismillahirrahmanirrahim, masjid lain. Dia masih innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Suaranya serak-serak basah. Panjang pula itu. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Orang lain masjid subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Baru azan, panjang kali azannya. Ayam udah keluar sama anaknya. Mak, makan di mana kita, mak? Kita cari, kata emaknya. Dia tadi baru selesai. Nah, berarti yang dipermasalahkan, kenapa? Itu waktunya. Karena azan itu di permulaan. Begitu. Jadi itu tak masalah. Yang jadi masalah kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita. Di situ dia bikin masalahnya. Maka itu sudah masalah. Udah masalah. Ada polisi nyegat anak muda. Tok cegatnya anak muda. Helm ada pak. Ketika nggak ada masalah. SIM ada. SNK ada. Tadi kenapa aku suruh minggir kau lewat ke sana? Kata pak polisi itu tadi. Iyalah pak, kau jangan banyak membantah, kau kutilang. Pasal apa? Pasal melanggar cakap orang tua. Pasalnya cocok nggak? Ya nggak cocok. Jadi pasalnya udah masalah. Itu umpama. Begitu juga lah ini tadi pasalnya. Kalau Nabi tak bikin, tak buat, di situ udah masalah. Maka sesuatu yang dilahirkan oleh masalah, ya makin nambah masalah. Maka untuk mengatasi masalah bukan ke pajak gade kan?
Gitulah. Wallahu a'lam lah ya. Udah 7:30.